Nah, pertama hendaknya kepada Al-Quran itu ibarat seperti menanti ande balik dari pokan. Bisa Pak? Pernah ibu coba dulu dia ketuk ketek ibu pakai pokan, dia janjikan awak beli kelereng, beli kojai misalnya. Sebelumnya pulang tadi tidak tanggung-tanggung terlibat. Seperti itu rasanya hendaknya kepada Al-Quranul Karim. Lebih daripada itu harus kita capai. Hendaknya kita harus seperti orang membaca surat anak dari rantau yang dalam bahasa asing. Anak itu berkirim surat. Anak cik itu cuma merantau sejak ketek 5 tahun tak pulang-pulang berita indah kebakun tidur. Kininya berkirim surat, tapi dalam bahasa Perancis kita tidak pandai. Kira-kira yang akan terjadi ke bumi manapun, Bapak Ibu akan berusaha untuk mencari orang yang pandai menjelaskan apa surat itu. Kini mengapa kepada Al-Quran tidak bisa seperti itu? Nah, tuh. Oleh sebab itu, langkah mempelajari Al-Quran itu harus dimulai daripada awal, daripada diri pribadi. Namanya kesucian. Dari situ dimulai. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Waqiah itu, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah akan bersentuhan dengan Al-Quran itu kecuali orang-orang yang suci. Kalau tidak ada kesucian, tidak bisa mendapatkan hakikat makna yang kita harapkan tadi, mafhum yang kita harapkan tadi, tidak bisa. Jadi harus berupaya dulu untuk suci. Itu kunci pertama. Nah, dan berbicara tentang suci itu sudah dulu ada 4 jalan. Dalam pengajian sering-sering disampaikan ribuan kali. Pertama harus kita sucikan badan kita. Yang kedua harus disucikan darah daging kita. Kemudian harus disucikan pemikiran kita. Kemudian harus disucikan hati kita. Maka orang-orang yang berupaya mensucikan itulah yang akan bisa bersentuhan dengan makna kandungan yang di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin rajin, semakin mampu kita untuk mensucikan keempat-empatnya itu, ya semakin beruntunglah. Dari situ mulai baru kita melangkah. Yasin itu menurut hadis yang dipanggil itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasin, wahai Muhammad. Tapi Muhammad di situ bukan hanya semata Muhammad anak Aminah. Muhammad itu artinya apa? Yang terpuji. Muhammad itu adalah yang terpuji. Setiap manusia ada mempunyai sifat terpuji, namanya fitrah. Jadi kita memanggil Yasin berarti kita memanggil yang terpuji pada diri manusia, termasuk kepada diri kita sendiri. Apa yang terpuji itu? Yang sebenar-benarnya diri. Contoh, kalau Bapak Ibu mendapat sesuatu benda taruh hati, saat mendapat tadi itu Bapak Ibu nyata-nyata menyatakan kepada diri atau kepada siapapun, ini bukan milik saya. Ya, bukan milik saya. Kemudian datang suara yang kedua. Apa kecilnya? Oh, kok HP mahal belinya kok Samsung itu. Ada pakai WiFi dalam. Itu bukan Muhammad itulah Abu Jahil tuh. Maka berarti ada dua di dalam diri kita yang selalu itu berlawanan. Yang pertama adalah Muhammad yang terpuji tadi, yang kedua Abu Jahil. Abu Jahil itu artinya tuh Abu artinya bapak, Jahil artinya bengok. Ya, jadi Abu Jahil apa bingung, tidak mengerti dengan Tuhan, tidak mengerti dengan kebenaran, tidak mengerti dengan diri. Itulah yang si Abu Jahil. Jadi Abu Jahil di Makkah itu bukan Abu Jahil namanya tuh, Bu. Itu sebutannya tuh. Fir'aun bukan Fir'aun namanya, itu sebutannya tuh. Nah, jadi tidak mungkin bahwa kita Akmal Radis itu nama, tetapi mungkin saja terselip di dalamnya tadi Abu Jahil dan Abu lainnya. Kalau kita tidak mengerti. Tapi kalau kita mengerti, kita akan berubah menjadi Muhammad.
Jadi akmal radis itu Muhammad ke Abu Jahil. Tidak ada bisa ditanyakan kepada orang lain. Harus dia sendiri meneropong melihat dirinya. Bapak ibu, harus bapak ibu sendiri yang melihat Muhammad ke atau Abu Jahil. Yang dipanggil tadi siapa? Muhammad yang terpuji di dalam diri kita sendiri. Baik itu bakarajo, tapi ada di dalam diri kita tuh membuat sesuatu keonaran. Kalau kami masuk seisuk ke sawah orang biasanya sawah awak di bawah, kemudian ditara pematang dengan niat mempelawai sawah awak, mengurangi sawah orang, itulah bapak jahil itu namanya, labu jahil itu namanya. Itu contoh ya. Ada orang ke sawah jadi semua betul. Kalau ada bekerojokan tua, jale-jale tidak benar, disedekahkan dua tanda tangan, itu bapak jahil itu laki-laki perempuan pandai itu sebab Abu Jahil. Itu yang tahu. Nah, yang lain yang bisa tahu, tanya ke orang nggak bisa. Kalau buyanya mencari keinginan bukan mencari yang benar, Abu Jahil itu. Jadi ada buya Abu Jahil, buya setan itu ada. Jadi jangan pernah jadi buya. Ya, kalau tersimpangan di dalam tadi, tak baik, tak elok betul. Itu yang diatur oleh agama kita. Jadi saya dipanggil situ Muhammad. Kusuk-kusuklah Abu Jahil nak babaknya. Yasin, wahai Muhammad, jelas-jelaslah bahwa hidup ini akan mati. Mati itu akan hidup kembali. Hidup itu akan mempertanggungjawabkan seluruh persoalan mulai dari kedipan mata sampai kepada gerak tubuh akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muhammad mentau dituru, Abu Jahil tak jadi dia bodoh. Kalau di Abu Jahil antam keromo. Kalau andai kata istilahnya tuh kalau lagi bagi gigi dia punya aja dulu besok lah tua kagak mulai. Dan pernah dulu tuh ada seseorang sampai kini masih hidup, kurangnya tak bisa disembuhkan, tidak psikolog. Adanya, dan kalau pensiun disuap, kamal biar kamal dan turutkan pengajian. Kira-kira lalu boleh tahunnya pensiun, lu nampak mengaji jekno. Abu Jahil, tidak psikolog yang psikolog tidak boleh. Begitu kehidupan manusia kalau tidak mengerti. Yasin dibaca juga tapi tidak mengerti apa sin itu. Kita lihat bentuknya. Yasin, wah di layar. Yasin punya gigi 3. Berarti kalau itu ingin jadi Yasin, jadi orang terpuji, maka perlu gigi yang 3. Kalau ciek giginya dia titik 2 di bawah, apa namanya? Ya. Kalau ciek giginya tidak ada pakai titik, apa namanya? Tidak ada namanya. Kalau 2 giginya dia titik 3 dia teh namanya. Tas. Kini ada titik 3 gigi 3 titik ada. Punya dan sisin tu. Titik yang pertama mengisyaratkan kepada syariat, titik yang kedua mengisyaratkan kepada tarekat, titik yang ketiga mengisyaratkan kepada hakikat. Bisa pahami? Jadi kalau ingin menjadi orang yang bersifat Muhammad terpuji tadi, bersyariatlah, bertarikatlah, berhakikatlah. Tapi kini dihancurkan oleh sebagian ulama pemahaman itu. Kaji-kajian tarikat dan orang Muhammadiyah itu tidak keluar dari neraka. Pemahaman tidak benar itu. Yang terikat itu bukan aliran, tapi yang terikat itu adalah sistem yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai suatu tujuan tertentu di dalam kehidupannya. Nah, seperti kita kini mengaji nahwu saraf, mengaji titik sin, itu terikat cara. Jadi terikat itu cara. Tapi kadang-kadangnya orang berbicara tentang terikat, tentang adanya Naqsyabandi, sulu, zikir banyak-banyak. Itu bukan terikat, itu namanya adalah aliran. Aliran daripada seseorang. Boleh jadi nanti kalau mau mati nanti dijalankan pengajian kau di orang di bawah kau di generasi kalau nanti tertuang kaji kau, itu namanya terikat. Disebut itu dengan apa tadi? Aliran. Diberi nama dengan ambu-ambu nanti terserah. Umpamanya pengajian istiqmal. Ya, istiqmal itu nisbah ambu-ambu. Akmal ambu. Artinya sempurna. Kalau tidak hati-hati bisa sempurnanya positif, negatif bisa sempurnanya positif. Lalu kemudian itu di Pangkalan akmal itu namanya itu akmal sani.
dia tidak terurus dengan secara baik yang tiga tadi, akhirnya jadi komandan Kristen gini. Ya, harus urus. Jadi bisa jadi nanti pengajian yang dikembangkan itu diteruskan oleh generasi berikutnya disebut dengan istiqmal atau disebut dengan akmaliyah, istiqmaliyah dan lain sebagainya. Nah, begitulah aliran-aliran tadi. Seperti Naqsyabandiyah itu adalah aliran yang dituangkan dulu oleh seorang yang bernama Bahauddin Naqsyabandi. Syafi'iyah itu adalah sesuatu aliran yang dikembangkan dulu di Imam Syafi'i. Syafi'iyah pengikutnya tak tertutup kemungkinan seperti itu. Jadi yang terikat itu adalah sesuatu cara yang dipakai untuk mendapatkan tujuan-tujuan tertentu di dalam kehidupan beragama. Itu disebut terikat. Kini ambil susul. Apakah terikat itu, terikat yang benar itu adalah Al-Quranul Karim? Apa tadi? Ikulah jalan Quran, ikulah tidak ada yang lain yang akan mengantarkan kita kepada apa yang kita inginkan tadi. Kami itu tadi kajinya. Tidak bisa dengan buku, tidak bisa dengan apa saja, harus dengan Al-Quran. Jelas bahwa yang terikat itu adalah Al-Quranul Karim. Apa dalilnya Bu ya? Banyak sekali di dalam Al-Quran. Allah bicara tentang terikat di dalam surah An-Nisa, ada disebut tarikatul jannah, ada yang disebut dengan tarikatul nar, terikat ke surga, terikat ke neraka. Jadi apa ibu harus bedakan? Kalau membatalkan terikat dengan semena-mena saja, tidak mengerti, berarti membatalkan jalan ke surga, masuk neraka saja. Kalau di pamonang-monang terikat tanpa mengerti apa yang terikat, berarti bapak ibu menutup pintu surga itu masuk ke dalam neraka. Jadi orang yang berpamonang terikat, yang berpihak kepada terikat, salah. Siapa yang membatalkan terikat? Salah. Tetapi siapa yang membenarkan Al-Quran, itu yang benar. Karena Al-Quran lah terikat yang benar. Wa allaw istaqamu 'ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa, janji Allah itu. Siapa yang berpegang teguh dengan tarikat ini, lah seperti menantian balik dari pekan, lah seperti membaca surat anak dari rantau. Begitu perasaannya kepada Al-Quran, dapat atau tidak yang dituju, maka dia wajib masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami? Kunci seketik itu harus dapat. Tapi apa Quran, tetapi kita tidak peduli kepada Al-Quran, hanya dijadikan pakaian, dijadikan pembangga-bangga, dan kita pemberontakan orang Quran jadinya, wajib masuk ke dalam neraka. Tapi lah seperti yang tadi hati kita kepada Quran, kemudian mati kita sedangkan belum dapat lah apa yang kita cari, wajib masuk ke dalam surga. Ingin masuk surga, pintu gerbangnya adalah Al-Quran. Ingin masuk neraka, cari pintu gerbangnya yang lain, pasti ke neraka. Jadi bapak-bapak ibu yang berbahagia, ikon yang tidak kimikolator, apa istilahnya itu, terfilter. Dalam kehidupan beragama kini tidak terfilter. Kadang-kadang dia berpikir bahwa supaya dia kenurang itu saya pikirannya, sehingga dibuatnya dengan ganji-ganji supaya lebih menarik. Banyak jamaahnya, ratusan jamaahnya, itu tidak ukuran kebenaran itu. Tinggi pangkatnya, tidak ukuran kebenaran itu. Nah, ada orang ini yang berpangkat seperti Fir'aun sampai menjadi tuan nolah pangkatnya. Jadi kalau pangkat yang dibanggakan sebagai ukuran kebenaran, berarti Fir'aun lebih benar daripada seluruh manusia. Kekayaan bukan ukuran itu. Fir'aun itu terompah bininya permata intan. Dia ada terompah bini orang ini permata intan. Begitu kekayaannya. Maka berarti kalau itu dijadikan ukuran kebenaran, berarti Fir'aun lah yang lebih benar. Para ekonom, SE, sarjana ekonomi, profesor ekonomi dan lain sebagainya, tidak bisa dijadikan ukuran. Mengapa? Karena si Qarun itu ekonominya tidak tanggung-tanggung. Dalam masa yang singkat bisanya membuat berbagai macam bentuk gudang. Yang satu gudangnya saja kalau dipikul oleh 5 orang yang kuat-kuat, tidak bisa menegak pintu gudangnya. Maka setiap SE orang dulu daripadanya. SE orang kini dari dulu. Maka ukuran kebenaran adalah Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita melihat tarikat, ukurannya Quranul Karim. Kalau kita melihat Muhammadiyah, ukurannya adalah Al-Quran. Kalau kita melihat NU, ukurannya adalah Al-Quran. Apapun, selagi sesuai dengan Al-Quran, benar. Selagi kalau mereka tidak sesuai dengan Al-Quran,
salah, kita wajib menghindar. Seperti tadi bunyinya tuh khalaqas samawati wal ard tsumma stawa 'alal arsy, menjadikan Allah akan bumi dan langit, kemudian dia bersela di atas aras. Istawa tadi juga katakan itu di langit, ya. Istawa itu banyak artinya tuh. Paling bawah 5 boleh 2 arti istawa. Maka arti yang 5 boleh tadi wajib dicari mana yang sesuai dengan Allah. Maka istawa pada waktu itu adalah artinya menguasai arasnya, bukan bersela, bukan bersemayam, bukan duduk di atas aras, tetapi menguasai arasnya. Itu arti istawa dalam arsy kalau kita kenakan kepada Allah. Tapi kalau kita kenakan istawa tadi kepada raja-raja, maka istawa pada waktu itu berarti duduk. Kalau kita pasangkan istawa tadi kepada sampan seperti sampan Nabi Nuh, istawa artinya pada waktu itu berlabuh. Jadi begitulah seluruhnya Al-Quran tadi. Tidak semua. Baru tahu kita istawa tadi tempat yang tertinggi, lalu kita tunjukkan kata Tuhan tadi di langit. Hati-hati kalau kita terjebak nanti menghilangkan kebenaran tadi. Apa Nabi Nuh tadi? Kenapa? Muhammad, jagon kebenaran di dalam diri kita selama baca Tuhan. Yasin, Yasin, buka dalam hati kita. Untuk menjadi itu perlu bersyariat. Syariat segala nampak, segala nyata. Ya, buku video kan tuh, ya, lagi tentang syariat terikat hakikat. Wajib laki-laki perempuan dalam balik berakal, ya. Tapi kalau mau seleksi lah itu anu dia datang dulu misalnya. Nah, jadi untuk mempelajari tarikat itu ujung tangkanya adalah mengenali diri. Ya, mengenali diri dengan sebenar-benarnya. Kita kenal jasad kita, syariatnya kuat, badan kita kok syariat. Kita kenal tarikat diri kita itu, misalnya otak kita, pikiran kita, itu tarikatnya sistem. Nah, dan kemudian kita kenali hakikat diri kita yang tadi itu, yang Muhammad tadi. Nah, kalau tidak dipelajari kita tidak tahu, maka akhirnya mereka bertukar-tukarlah apa yang ada dalam diri. Hati terkatakan nafsu, nafsu terkatakan hati, itulah yang akan terjadi nanti. Tapi kalau kita kenali seperti yang tadi, mulai dari badan kita, maka akhirnya kita akan tepat memahami mana yang Muhammad pada diri kita sendiri. Itu akan tahu. Dalam kaset Mesketek tadi, tampo rahim namanya ditampo rahim. Dari apa dengan ibu itu, kemudian sebulan dalam darah, dalam rahim, ayah baru 2 bulan menjadi darah, 3 bulan menjadi daging, 4 bulan menjadi Bani Adam. 4 bulan 10 hari ditajalikanlah, ditiupkanlah roh ke dalamnya, maka jadilah yang menjadi si bayi, pandai bergerak. Lah takun berpikir, lah telinga belum mendengar, lah mata belum melihat. Itu nantinya ujungnya itu lagi. Dari situ kita mulai. Jadi Yasin, ado syariat, ado tarikat, kemudian ado hakikat. Maka itu sebabnya 3 titik sin. Titik pertama menuju kepada syariat, titik kedua menuju kepada tarikat, titik ketiga
Demi artinya. Allah bersumpah dengan Al-Quran. Al-Hakim adalah naat daripada Al-Quran, sifat daripada Al-Quran. Wal Quran, demi Quran yang hakim, yang kokoh, tak bisa ditulak-tulak, tak bisa diiukan. Hakim. Seluruh ilmu pengetahuan yang ada sebelum bersesuaian dengan Al-Quran belum benar. Seluruh orang yang mempunyai ilmu tinggi sebelumnya membenarkan Al-Quran belum benar, orangnya belum benar. Dulu orang berpaham bahwa ibu kalau melahirkan anak, anaknya wajib disusukan kepada yang lain demi untuk menjaga kesehatan ibu. Itu pendapat orang dulu. Ilmu yang semacam itu berantakan dengan Quran. Quran menyebutkan kalau lahir seorang anak, susukan kepada ibunya 2 tahun penuh. Perlawanan enggak? Maka pada saat itu ilmu adalah tidak benar. Orang yang memahami itu tidak benar. Tetapi karena adanya analisis berikutnya, maka jadilah manusia tadi menemui suatu teori baru. Apa kecilnya? Bahwa kalau lahir seorang anak disusukan kepada ibunya selama 2 tahun. Sesuai tidak dengan Quran? Sesuai, baru benar ilmunya. Orangnya pun menjadi benar. Jadi ibu dokter, ibu bidan, ibu perawat tidak akan bisa mahali itu lagi karena sudah sampai kepada titik benar sesuai dengan Al-Quranul Karim. Tidak akan bergeser sedikit pun lagi teori sehingga itu katanya sampai dunia kiamat nanti. Itulah Quran. Begitu kekokohannya Al-Quran itu. Itu makanya Allah bersumpah dengan Quran. Tidak ada yang lain selain daripada Al-Quran untuk membuat kamu jadi Muhammad. Untuk membangun hubunganmu dengan Allah, membangun ibadahmu dengan Allah, membangun hubunganmu sesama manusia. Tidak ada selain daripada Al-Quran. Maka demi Al-Quran. Nah, maka Al-Quran itu yang paling populer namanya ada 4. Satu Quran. Pertanyaan, mengapa disebut dengan Al-Quran? Siapa yang mempunyai Al-Quran? Bagaimana caranya dengan Al-Quran? Yang kedua disebut dengan Al-Kitab. Apa yang dimaksud dengan kitab? Siapa yang disebut dengan orang yang berkitab? Mengapa kita perlu kitab? Kemudian Al-Furqan, arti pembeda. Mengapa kita perlu beda? Nah, siapa yang harus membedakan? Bagaimana untungnya membedakan itu? Dan kemudian disebut dengan Az-Zikru, itunya ingat kepada hamba bahwa diri ini adalah diri hamba. Allah itu adalah pencipta, Allah itu adalah yang disembah atau si abid. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi Al-Quran memang sesuatu yang luar biasa, tidak bisa tertandingi. Lafadznya tidak bisa ditandingi. Kalau ada orang mengejekkan larut darah dagingnya lebur di dalam dangdut dari mulai ketek sampai godang, itu artinya kebosanan. Tapi kalau ada orang mengatakan Al-Quranul Karim itu adalah sesuatu yang tidak membosankan, itu adalah kebenaran. Artinya selain daripada Al-Quran itu, lafaz apapun, lagu apapun akan pasti membosankan. Tetapi kalau Al-Quran semakin hari semakin tidak membosankan, bahkan lagi semakin mencandu. Kalau dapat tandanya, ya, Al-Quran itu didendangkan setiap waktu, dilakukan setiap waktu, dibaca setiap waktu. Masukkan nanti makin berulang itu membaca Al-Quran, tidak bosan dan tunggu, semakin berat, semakin keinginan kita semakin bertambah. Itu Al-Quran. Lafadznya saja berbeda. Ya, ada seseorang pembicara di Malaysia, nyono bataruh. Kalau andai kata bisalah orang menghafal Injil itu 1 laman saja, pas tulisannya, pas bentuk katanya, dia hadiah 10 juta. Begitu tidak bisanya. Tapi kalau Al-Quran, kadang-kadang anak umur 4 tahun bisa menghafal Quran. Begitu Al-Quran tadi itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak sia-sia kalau kita membaca Yasin, itulah jadi diri kita yang kita hidupkan. Ibarat tadinya lampu, kita tutup segala keburukan, kita keluarkan, kita terangi dengan kebenaran yang datang dari Allah. Wal Qur'anil Karim,
hakim jaleh kita bawa. Tidak ada sumber, tidak ada yang akan memberikan kebaikan kepada kita dan kepada alam semesta kecuali hanya Al-Qur'anul Karim. Bisa paham ya? Nah, ayat berikutnya innaka laminal mursalin. Al-Qur'an itu berhubungan dengan engkau Muhammad. Tidak mungkin orang tadi akan tahu dengan Quran kalau tidak engkau yang membawanya. Maka diutuslah Muhammad, bahwasanya engkau sungguh orang yang diutus. Engkau Muhammad orang yang diutus membawa Quran. Prosesnya Al-Quran itu dari Allah kepada Jibril, kepada engkau atau kepada Muhammad, dan kemudian kepada orang-orang yang mewarisi Muhammad. Pertanyaan, mungkin kok kita tahu dengan Yasin, kini kau taruh ambo cap saja Bapak Ibu belum tahu tadi sama sekali. Sebelum ambo terangkan tadi, bisa kok kita mengerti tentang Yasin? Katakan saya tidak buka lama. Ya, belum. Jadi berarti ambo adalah ujung tombak. Pertanyaan berikutnya, mungkinkah ambo tadi akan tahu kalau tidak ada guru yang menerangkan dulu? Tidak mungkin. Maka guru itu guru besarnya adalah Muhammad SAW. Tidak mungkin guru-guru kita akan tahu dengan kaji Yasin kalau tidak ada Muhammad SAW yang mengajarkan. Muhammad itu guru besarnya adalah Jibril. Maka tidak mungkin akan sampai Muhammad tadi mengerti tentang Yasin kalau tidak ada Jibril alaihissalam. Jibril itu gurunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan namanya tawassul. Yang sebahagian tarikat itu memperpanjang itu urutannya tawassul tadi, akhir-akhir menyusahkan. Ya, dari Jibril, Allah ke Jibril, Jibril kepada Muhammad, Muhammad kepada Syekh itu, kepada Syekh itu, kepada Syekh itu, kepada Syekh itu, akhirnya sampailah ke proses yang terakhir. Nah, itu disebut dengan tawassul. Kalau majelis taklim tidak mau menyibukkan diri dengan memperbanyak tawassul, cuma hanya 4 saja. Dari guru kepada Al-Quran, kepada Muhammad dan kepada Jibril alaihissalam sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu Bapak Ibu mencari dan berguru dulu dari siapa, tidak perlu. Walaupun dan terangkan dan berguru dulu misalnya dari Pak Kali Mahyudin si cincin. Pak Kali Mahyudin berguru dulu kepada Angku Karung dulu berguru kepada Angku itu, Angku Bacang berguru dulu ke itu, bilo ke sampai ke Nabi itu. Jadi kini ke pendek saja. Saya berguru dengan Buya Kamal saya guru Quran tadi saya gurunya Muhammad tadi dari mana kayaknya? Dari Jibril alaihissalam. Jibril dari saya mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai tingkat saja kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kecil Nabi Muhammad itu orang bodoh. Quran mengatakan Al-Quran itu adalah orang ummi, buta huruf artinya. Kadang-kadang kita mengasumsikan Muhammad itu orang bodoh. Salah waktu. Mengapa? Karena Muhammad itu gurunya adalah Jibril. Ada dosen mahasiswa, ada Jibril dosennya. Rektornya ada Jibril tak? Tidak ada. Jadi Jibril itu guru besar dari Muhammad SAW. Quran itu diturunkannya kita pelajari itu. Inilah guru besar kita. Beruntunglah orang yang belajar Quran. Mempelajari hurufnya, mempelajari lafadznya, mempelajari katanya seperti yang kita sampaikan tadi. Tak mungkin dalam kesempatan seperti yang ini kita perpanjang uraian tentang kata perkataan. Yang jelas, Yasin itu adalah orang yang terpuji. Nah, wal Qur'anil Hakim, jelas Al-Quran itu adalah sumber kokoh, tidak bisa digoyang, tidak bisa diintervensi Al-Quran. Maka ilmu apapun kalau belum sesuai dengan Quran belum benar. Tidak mungkin Quran itu akan lahir innaka laminal mursalin kecuali melalui orang yang diutus yaitu Muhammad SAW. Atau makanya ibu-ibu dalam pertama sekali surah Al-Baqarah itu alif lam mim.